Pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya masuk di room kurang lebih 5 menit. Padahal tadi saya kira itu urusan saya sekitar 10 menit atau 20 menit. Alhamdulillah lebih cepat. Jadi untuk pertemuan ke berapa? 15, Pak. Untuk pertemuan 15, Pak. Ya, betul. Untuk pertemuan ke-15 kita akan membahas tentang ada materi yang akan kita bahas, yaitu perbedaan fakta dan opini, ya. Oke, perbedaan fakta dan opini. Bisa juga dibuka di bukunya, ya. Buka bukunya, saya carikan dulu, itu ada di halaman 58, ya. Karena teks argumentasi itu ya ada fakta di dalamnya dan ada opini. Saya share dulu layarnya tentang ini. Ada yang bisa bacakan ini? Langsung saja sebut nama. Hai, Pak. Oke, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Nuril Ismi. Oke, Nuril Ismi, silahkan dibaca. Kegiatan 2. Membedakan fakta dan opini. Dalam menyampaikan argumen, pembicara atau penulis dapat menggunakan fakta dan alasan-alasan yang logis. Fakta-fakta disajikan dalam kalimat fakta, sedangkan alasan yang logis disajikan dalam kalimat opini. Oke, Lanjut, Pak. kasih. Nah, di dalam tes eksposisi itu kan ada yang namanya, dan pertama ada tesis, kemudian ada argumen 1, argumen 2, argumen 3, dan seterusnya. Kemudian ada apa yang terakhir itu? Rekomendasi. Ya, rekomendasi. Perhatikan. Nah, ada fakta, ada opini. Ingat, di yang pertama itu tesis, penulis menyampaikan pendapatnya disertai alasan yang logis. Jadi di tesis itu masih dalam keadaan opini, tapi disampaikan ada alasannya. Nah, kemudian di argumen itu kebanyakan fakta, ya, kebanyakan fakta. Nanti saya kasih lihat contohnya. Kemudian di rekomendasi itu biasanya opini. Nah, ini sebenarnya pelajaran SMP, tapi saya mengingatkan kembali tentang fakta dan opini, ya. Nah, fakta adalah kejadian atau keadaan yang sudah terjadi. Saya ingatkan, fakta sudah terjadi. Ya, fakta disebut juga hasil dari pengamatan secara objektif, dan dimaksud objektif itu dilakukan oleh lebih dari satu orang atau banyak orang. Kalau subjektif itu hanya satu orang. Nah, bisa jadi ya di tesis itu bersifat subjektif, makanya disebut opini karena baru pendapat satu orang. Itu di ide atau gagasan yang biasa disebut tesis. Nah, ciri-ciri fakta sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif lebih dari satu orang. Memiliki data yang akurat, pernah dilihat oleh manusia. Ciri-ciri fakta memiliki data dalam kalimat fakta, ya, cenderung bisa menemukan ada data, ya, ada tanggal dan waktu kejadian. Bersifat objektif. Nah, pernyataan yang terdapat di dalamnya bersifat umum, artinya banyak orang dan telah diakui kebenarannya oleh banyak pihak,
khususnya oleh badan atau lembaga resmi. Nah, ini kuncinya, benar-benar terjadi. Sebuah kalimat dapat dianggap sebagai fakta jika pernyataan di dalamnya memaparkan situasi yang benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi berarti kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau bukan kamu, berarti orang lain yang melihat dengan matanya, mendengar laporan beritanya dari orang yang melihat. Nah, itulah fakta. Sekarang kita lihat contohnya, ya. Ada tadi contohnya di buku ini. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 13 Mei mencatat 158. Nah, sudah dicatat, ini buktinya, ada angkanya. Ya. 51.000 diantaranya terkait kasus narkoba. Nanti kita lihat lagi contoh-contoh yang lain. Saya jelaskan opini. Opini merupakan suatu ide. Ingat, tesis adalah penyampaian ide, pendapat, atau gagasan. Jadi, tesis masuk kategori opini. Merupakan suatu ide, pikiran atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta belum disahkan kebenarannya. Ya, baru prediksi ide, gagasan, di mana belum terdapat orang yang dapat memastikan bahwa hal tersebut benar-benar atau terjadi. Meskipun opini bukan merupakan fakta, namun apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, nah, bisa menjadi fakta. Kalau sudah kejadian. Nah, misalnya hari ini mendung, bisa dipastikan hujan, bisa dipastikan, oh pasti, ya, belum kejadian. Nanti kalau sudah hujan, sudah pasti hujan. Contoh lagi, kita ke opini. Nanti contohnya banyak, belum teruji kebenarannya, bersifat subjektif, tidak memiliki data atau bukti yang akurat, merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi karena merupakan suatu pendapat. Ingat, tesis. Ciri-ciri pendapat pribadi, subjektif, ya, diri sendiri atau dari orang lain, tapi tidak bersifat banyak orang. Biasanya satu orang. Dalam beberapa kasus, pada kalimat opini ditemukan pernyataan dari orang yang sudah terkenal, ya. Ini kalau misalnya Pak Ustaz ini, sehingga terkesan sebagai fakta. Ya, misalnya biasa itu banyak berita-berita hoax. Kalau ini yang mengeluarkan, oh itu sudah pasti kejadian. Kalau Ustaz Solmed yang menyatakan, ya, kalau Ustaz ini, oh itu belum tentu. Karena kalau orang terkenal yang mengeluarkan sesuatu, orang biasa langsung percaya. Bersifat subjektif, nah itu tadi, satu orang. Memiliki kata yang bersifat relatif. Ya, contohnya nanti, seharusnya kamu memakai baju seragam abu-abu sebelum berangkat ke sekolah. Seharusnya berarti belum kejadian. Oke, kita langsung ke contohnya, ya. Kita langsung ke contoh. Nah, ini kita disuruh mencari kalimat fakta di sini. Di teks pembangunan dan bencana lingkungan. Kita cari saja di sini yang sudah dijawab. Kalimat fakta dan opini. Masih gagasan pokok. Carikan dulu. Nih. Ya. Nah, ini contoh. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita, ya, penebangan hutan seluas ini berarti ini penebangan hutan sudah terjadi.
Ya, sudah terjadi. Lihat opininya. Dari hal itu dapat dibayangkan. Oh, baru dibayangkan. Ya, baru dibayangkan. Berarti belum terjadi. Lihat lagi di sini. Para ahli menyimpulkan, ya, bahwa masalah ini hasil para ahli, bukan satu orang. Nah, ini praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Saya butuh dulu ya, biar tidak kresek-kresek. Nah, lihat lagi. Seharusnya. Oh, berarti itu kalimat opini. Biasanya ini seharusnya ada di rekomendasi penjelasnya. Nah, ini pada tahun 2005. Oh, sudah tercatat nih. Oh, ini sudah kejadian. Bencana alam yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan. Oh, baru diperhatikan. Ya. Bagaimana kalau baru diperhatikan ya? Belum itu kejadian. Nah, kita lihat yang sudah ini lagi. Ini tidak terhubung nih dengan kalimat fakta dan opini. Ya, argumen kejadian demi permasalahan seputar lingkungan hidup ini idenya selalu terdengar mengemuka. Oh, baru terdengar. Berarti ini opini. Kejadian demi kejadian, oh sudah terjadi. Berarti ini fakta. Salah satu akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan. Oh, ini fakta, ini akar permasalahan. Berbagai fakta. Oh, ini fakta ini. Kita lihat yang sudah menjadi, ada argumennya. Kita cari dulu. Yang kemarin kita kerjakan. Nah, lihat. Narkoba berbahaya bagi manusia. Ini baru berbahaya, belum kejadian. Baru dikatakan narkoba berbahaya. Ini kita lihat ini jumlah penyalahguna. Oh, berarti ini fakta, sudah disebutkan, sudah kejadian. Nah, ini juga fakta, efek kerusakan akibat. Kalau sudah dikonsumsi, oh ini efeknya. Kita lihat rekomendasi. Rekomendasi itu biasanya pada umumnya adalah sebuah opini. Lihat, generasi muda, calon penerus seharusnya, baru bilangi seharusnya, ya, itu ciri-cirinya opini menggunakan konjungsi ini. Seharusnya, berarti seharusnya, oh baru rekomendasi, direkomendasikan. Seharusnya berarti belum kejadian. Kita lihat lagi contohnya, kalau masih ada. Oh, ternyata sudah tidak ada yang sudah dikerjakan ya. Begitu juga nanti tugasmu. Nah, ini lagi pendapat. Oh, pendapat, dia baru berpendapat bumi saat menghadapi permasalahan yang serius, masih opini. Ini argumen, ada 6 sudah disebut kami, berarti fakta. Oh, kerusakan alam terjadi. Oh, pada tahun sekian tercatat. Oh, berarti itu fakta. Nah, lihat rekomendasinya. Harus dicari. Oh, baru harus dicari, baru dicari. Berarti ini adalah sebuah opini. Oke, kita cari lagi. Oke, masuk ke sini lah. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang fakta dan opini? Karena 2 kali pertemuan berikutnya kita masuk ulangan harian. Ada pertanyaan? Oke, ada? Kalau tidak ada, silakan nyalakan kameranya. Tunggu, Pak. Dari mana kok? Kenapa ditunggu? Pak Jilbabki dulu, Pak. Oh, oke, ya, silakan. Bagi saya itu enggak. Oke,
Andia, di mana Kina? Nur Padilla, Nurul Haq. Nyalakan saya video tak sebentar saja. Halo. Konser mini 3 orang. Abetri. Andia. Andia bisa teriak Andia. Oh Andia, di mana ki Andia Putri? Bisa nyalakan kalau tidak mau dilihat muka atas seperti Ki Nirmala Sarayedi. Menyala kameranya tapi ditutup handy plus. Malu-malu. Tutup saja. Tutup saja karena kalau tidak kelihatan tidak menyala kamera tidak kelihatan mata. Ya kalau begitu saya absen secara otomatis. Ada Rana kasihan baru masuk, tunggu dulu. Rana Sahra. Rana langsung nyalakan kamera nak karena orang mau absensi. Rana. Tinggal Rana lagi. Rana. Oke, saya absen ya. Ya, ada Miandi ya. Rana kan baru masuk. Rana. Sepertinya ini tidak ada laki-laki. Saya yang terganteng hari ini di room. Tidak ada saingan. Berarti fakta. Tidak ada saingannya Bapak. Tidak ada sainganku. Tadi ada siapa? Sempat saya lihat tadi laki-laki satu. Rifki ya? Aduh. Oke. Rana nyalakan video tak? Nah ini mati Tommy videonya Nurul Haq. Saya mau absen. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya sudah absen. Jadi kesian jaringannya Rana. Tapi saya anggap dia hadir ya. Kan sudah tadi ada namanya screen. Oke, kalau ada yang mau bertanya fakta dan opini? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu, saya mengucapkan terima kasih. Tadi saya terlambat atas kesetiaannya menunggu saya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada betul pertanyaan tugas kayak atau apa? Tidak ada ya? Oke. Ulangan Pinan lalu bertanya. Lalu bertanya keringatan. Oke, enggak apa-apa ya. Saya tidak mau terlalu itu nanti tugasnya mirip dengan yang kemarin itu, cuma ini lebih sedikit, cuma disuruh mencari ide, kemudian tesis ya. Tesis, kemudian argumen, kemudian rekomendasi. Berarti bikin gitu wacana, Pak. Ya, tetap bikin wacananya tentang teks eksposisi ya. Kemudian dicari idenya, tesisnya, argumennya, kemudian rekomendasi. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil pertemuan ke-15. Betul ya, 15 ya? Ya. Saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.